Oke, kita akan coba mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di acara Bimbel Online ya. Eh, pra Intensif 2026. Ya, kali ini bersama saya Pak Agus ya untuk ngebahas materi TPS pengetahuan kuantitatif ya. Ya, sebelumnya saya minta feedback dulu. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Halo? Jelas, Pak. Oke, siap. Nah, jadi di sini sudah ada siapa nih? Zalfa, Suci sama Alexander. Oke, kita coba mulai aja ya. Kita mulai dari soal-soal yang disediakan di sini. Ya, kita coba ambil aja beberapa soalnya. Nah, kali ini yang pertama itu tentang operasi aljabar ya. Jadi kalau di situ kalian diperlihatkan di sini ada yang kurang jelas mungkin ini ya. Di sini ada yang hilang nih. Ya, di situ ada P ya. P sama dengan berapa? Ini harusnya ada P-nya nih. Akar dari P gitu. Nah, ya. Nah, ini nih. Dibagi dengan 9 sama dengan 66,2/3% ya. Nah, jadi kalau kita coba tuliskan ulang aja. Nah, jadi di sini tuh ada akar P dibagi dengan, nah gini. Saya tuliskan dibaginya itu pakai notasi per gitu aja ya. Per 9, nah sama dengan kan 6,62/3. Nah, gini, 66,2/3 persen. Nah, gini, ini pecahannya pecahan campuran ya, dipersenkan pula. Jadi kita dapatkan kalau kita urus bagian yang persentasenya dulu ya, persennya nih 6,62/3. Itu kamu buatkan dulu dalam bentuk eh, desimal boleh ya, desimal. Atau bisa juga pecahannya pakai pecahan biasa ya. Kalau ini bentuk pecahan campuran, kalian ingat ya, caranya itu gimana? Ya, bagian bawahnya ini angka 3 gitu, kalikan dengan pinggirnya 66, 3 kali 66, terus tambahkan dengan angka atasnya. Ya, 2. Jadi 3 kali 66 berapa? 198 ya. Nah, mungkin saya tunjukkan jejaknya dulu ya. Jadi 66 gitu kalikan dengan 3 dulu. Habis itu tambahkan dengan 2. Nah, terus dibagi dengan semuanya ini. Dibagi dengan 3. Gitu ya. Nah, terus jangan lupa di situ ada persen ya. Nah, gitu persen. Nah, ini persen. Kemudian coba lihat kalau kita sederhanakan 66 kali 3 adalah 198. 198 tambahin 2. 200 ya. Nah, jadi di situ kita bisa tuliskan 200. Nah, terus dibagi dengan 3. Ingat di sini ada notasi persennya. Nah, persennya itu adalah 1/100. Artinya ini 1/100 gitu ya. Kalikan dengan 1/100. Nah, gini ya. Jadi kita dapatkan nanti itu angka sederhana. Lihat di situ ada yang bisa dicoret-coret si ratusannya nih. Jadi ini coret nih gitu. Jadi tinggal berapa? 2/3. Nah, jadi di sini saya cuma mau bilang kalau si bilangan pecahannya itu dalam bentuk persen, ternyata bentuk sederhananya adalah 2/3 ya. Nah, ini sama dengan 2/3. Nah, terus di sini lihat ada akar P dibagi 9. Jadi ruas kirinya nggak berubah ya. Jadi tetap akar P, nah dibagi dengan 9. Nah, jadi gini. Nah, coba sampai sini dulu. Ada yang masih bingung nggak? Jadi ngubah bentuk persen gitu ya ke angka yang lebih sederhana. Nah, jadinya pecahan biasa semacam ini nih, 2/3. Nah, coba sampai sini. Ada yang masih bingung nggak?
Nah, kalau nggak ada, kita coba teruskan ya. Langkah berikutnya adalah biarkan P sendirian di ruas kiri ya, di ruas kiri. Jadi kalau di situ kita tuliskan akar P, akar dari P, akar P gitu ya, sama dengan, nah si sembilannya tuh lempar ke kanan ya, ke ruas kanan, maka nanti dapatlah 2/3 dikalikan dengan 9. Nah, jelas ini bisa disederhanakan lagi, coret-coret si 3 dan 9. Maka nanti didapatlah ini 3 di atas ya. Nah, 3 kalikan 2. Maka sama dengan 6 ya. Sama dengan 6. Nah, berarti akar P itu sama dengan 6. Berarti akar berapa yang sama dengan 6? Ya, si P-nya kalian tahu ya sama dengan 36. Nah, gini ya. Jadi P-nya di sini bilangan cacahnya adalah 36 ya. Nah, bayangnya sampai sini ya. Nah, jadi ini tipe soal yang jangan kalian lewatkan ya kalau dapat ya. Jadi untuk tahun kemarin juga masih tetap ada aja tipe yang semacam ini. Kita coba lanjutkan ya. Lihat yang nomor berikutnya. Kali ini di sini tentang soal fungsi ya, nomor 2 nih. Nah, jadi ada satu fungsi diketahuinya adalah fungsi inverse-nya ya. Fungsi inverse dengan f inverse x sama dengan 2x min m dibagi dengan 3x min 2 ya. Nah, sekarang coba lihat kalau kita tuliskan ulang si f inverse x, f, f inverse x. Nah, sama dengan 2x minus m. Terus habis itu dibagi dengan 3x minus 3 ya. 3x minus 2. 3x minus 2. Nah, dengan di sini ada syarat x-nya tidak boleh 2/3. Ya, emang ya. Jadi kalau bagian bawahnya itu kan nggak boleh 0 ya. Jadi x-nya itu dilarang tidak boleh 2/3. Nah, itu formalitas aja. Nah, kemudian lihat syarat berikutnya ya. Ada F1 sama dengan 0 gitu. F1 sama dengan 0. Jadi kalau di sini keterangannya F1, nah gitu ya, sama dengan 0. Nah, kita butuh berarti fungsi utuh F-nya ya, F-nya aja, F polos nih. Kalau ini F-nya ada inverse-nya, ada inverse. Nah, sekarang kalau untuk ngubah F inverse ke F saja ya, maka nanti kalian bisa manfaatkan rumus fungsi inverse pecahan ya. Jadi semacam ini nih. Jadi saya tuliskan rumus jadinya. Kalau ada eh, fx gitu ya. Nah, sama dengan ax tambahkan dengan b gitu. Terus dibagi dengan cx tambah d gitu. Nah, maka nanti kalau kita menginverskan fungsi pecahan semacam ini, ada cara yang lebih cepat ya. Nah, semacam ini. Jadi fx sama dengan, jadi f-nya ini di inverse kali ini ya. Jadi coba inverskan yang bentuk fungsi pecahan semacam ini. Ini ada rumus jadinya semacam ini. Coba lihat bagian yang serong kanan. Nah, jadi kebayang lihat sini. AX tambah B dibagi dengan CX tambah D. Nah, jadi saya tandain coba yang serong kanannya. Nah, ini dia. Nah, bagian koefisien X A ya. Kemudian konstantanya konstanta D. Nah, ini dia. Nah, inilah nanti yang berubah nih, yang berubah. Berubahnya gimana? Coba lihat. Nah, saya menamakannya tukar ganda ya. Tukar posisi ganti tanda. Nah, tukar ganda. Jadi, kebayang nanti si A itu tukeran posisi dengan si D. Jadi nanti kebayang si A-nya itu ada di sini nih. A gitu ya. Kemudian D-nya di mana? Di atas. Nah, selain tukar posisi,
Ganti tanda juga kan tukar ganda ya. Maka nanti apa? Ada tanda minusnya. Nah gitu ya. Jadi si A-nya itu asalnya anggaplah positif. Nah maka nanti si A jadi negatif. Si A-nya jadi negatif. Terus si D-nya asalnya positif misalkan awalnya. Maka nanti si D-nya jadi negatif gitu. Nah gimana kalau awalnya negatif? Ya udah dibalik ya. Jadi positif. Nah, terus habis itu yang lainnya gimana? Yang lainnya konstan ya. Yang lainnya konstan, maka nanti kamu tuliskan di sini min dx gitu, terus tambah dengan b. Jadi si b-nya itu tetap ya. Nah, gitu tetap. Jadi nanti kebayang untuk cx gimana? Ya, tetap juga. Jadi cx. Jadi perhatikan yang warna birunya ya. Nah, itu perubahannya di situ. Nah, gitu. Nah, itu cara menginverskan ya fungsi pecahan. Jadi nantinya kalau ini ada F inverse, saya inversekan lagi, maka nanti apa? Ini otomatis bakal eh, diinverskan ya, otomatis ini si tanda inverse-nya hilang ya, tanda inverse-nya hilang. Jadi intinya kalau ada F inverse ya, diinverskan lagi, maka jadi Fx gitu ya, F sendiri ya. Nah, jadi kebayang nanti tuh saya tuliskan ini ke bawah sini ya. Nah, ini. Coba saya tuliskan fungsi F inverse-nya. Jadi kalau F inverse nih, X gitu. Nah, coba diinverskan. Nah, diinverskan. Maka jadi Fx ya. Nah, jadinya Fx. Apa Fx-nya? Nah, lihat ruas kanannya. Ruas kanannya kan apa? 2x min M dibagi dengan 3x min 2. Nah, kamu manfaatkan rumus ini dia. Nah, ini yang saya kotakin di sebelah kiri ya. Berarti kebayang ini jadinya apa? Ya, ini sama aja dengan, ya sama aja dengan lihat si posisi angka yang berubah yang di mana aja. Nah, yang ini nih. Yang dua ini sama apa? Sama min dua ini. Coba-coba kalian pikirin. Si dua yang atas positif ya? Nah, positif. Pindah ke bawah gitu. Pindah ke bawah. Jadinya apa? Negatif. Nah, jadi bayang nantinya itu si dua yang atas saya pindahin ke arah bawah. Nah, di sini nih. Jadi min ya. Min dua. Kemudian apa? Yang atasnya, yang atasnya udah berubah ke bawah tuh. Nah, sekarang lihat yang bawah, bagian bawahnya. Lihat yang saya merahin min 2 gitu ya, min 2. Min 2-nya pindah ke atas ya, serong kiri atas, maka nanti jadinya adalah plus 2. Nah, kebayang nantinya di sini ada 2 gitu, plus 2. Terus yang lainnya gimana? Yang lainnya konstan tetap ya. Nah, jadi nantinya kalau saya tuliskan fungsi fx-nya jadi gini. 2x gitu min m ya. Terus habis itu yang bawahnya yang tetap itu 3x. 3x terus min 2. Loh kok ini sama aja? Iya. Jadi ini fungsinya fungsi unik ya. Jadi ternyata pada saat diinverskan si fungsinya itu tetap jadi dirinya sendiri ya. Jadi fungsi yang semacam ini perhatikan yang kalau serong kanannya itu sama angka tapi beda tanda, itu pasti kalau diinverskan itu bakal tetap menjadi dirinya sendiri. Gitu ya. Jadi kebayang? Jadi di sini step pertamanya itu saya mencari yang namanya fx. Mana fx? Nah, ini udah kita dapatkan ya. Nah, ini nih. Nah, kalau fx sudah dapat, f1 sama dengan 0 kita masukkan. F1 sama dengan 0. Nah, F1 sama dengan 0 artinya apa? Kamu gantikan semua X ya di kiri maupun di kanan itu jadi 0, jadi 1 gitu. Nah, kemudian apa? Sama dengan kan 0. Jadi kalau di sini ada F1, F1 sama dengan 0. Nah, berarti otomatis apa? Ya, semua X yang ada di rumus yang saya kotakin biru gitu ya, itu ganti sama 1. Jadi kita dapatkan apa? Ya, substitusi aja X-nya sama dengan 1 ya. Maka apa? 2 kali 1
kemudian minus M. Ya, dibagi dengan yang bagian bawahnya apa? Ya, 3 kali 1 dikurangi 2. Sama dengan kan apa? Ya, sama dengan 0. Jadi lihat bagian atas 2 dikurangi M. 2 minus M saya taruh 2 minus M. Nah, bawahnya apa? 3 kali 1, 3 kurangi 2. 1 ya. Nah, ini per 1, 2 min M. Per 1 sama dengan 0. Sama dengan 0. Ya, kalau per 1 kita abaikan nggak apa-apa ya. Nah, langsung aja ini sama dengan 0. Berarti dari situ ketemulah siapa? Si M-nya. M-nya berapa? Ya, M-nya sama dengan 2. M-nya sama dengan 2. Nah, ini yang kita dapatkan kali ini. Yaitu nilai apa? M-nya ya, M. Nah, kita butuh satu lagi tuh, N. Gimana untuk N? Nah, jadi coba di sini tarik ke atas. Kita gunakan keterangan yang satu lagi itu, ya. Yang mana? Ya, itu dia. Bahwa apa? Ada satu titik A, M, N terletak pada kurva fx. Nah, kalau ada titik terletak pada kurva, ya, tinggal kita substitusikan. Siapa yang disubstitusikan? Absis dan ordinatnya. Nah, gitu. Jadi kalau A-nya itu ya, koordinatnya apa? M, N. Absisnya berarti M ya. Yang tadi udah diketahui berapa? 2 ya. Terus si N-nya, nah itu adalah ordinatnya. Nah, ordinatnya tidak lain adalah si fx-nya gitu. Nah, sekarang coba lihat di situ. Kalau ada M sama dengan 2, itu jadi X-nya. Kamu substitusi ke nilai fx. Berarti kebayang nanti jadi apa? Ya, jadi 2 kalikan dengan, ini X-nya lihat, X-nya jadi 2 ya. Jadi substitusi X-nya sama dengan 2. Nah, terus minus M. M-nya 2 juga gitu. Per, per, per 3X. Nah, X-nya jadi 2. Jadi 3 kali 2. Dikurangi 2. Nah, gitu. Sama dengan N. Nah, dari situ bakal ketemu apa? Yang namanya N ya. Nah, N-nya berapa N? N sama dengan, lihat di sini, hitungkan. 2 kali 2, 4. Ya, 4 dikurangi 2. 2. Nah, berarti 2 gitu ya. Per bawahnya, 3 kali 2, 4. 3 kali 2, 6. Dikurangi 2, 4. Nah, jadi otomatis ini 2 per 4. Nah, 2 per 4 itu tidak lain adalah apa? 1 per 2. Ya, 1 per 2. Nah, berarti apa? Kita dapatkan nih kali ini si nilai N-nya ya. Nah, ini nilai N. Nah, step terakhirnya coba lihat. Yang diminta adalah apa? Nah, ini dia. M ditambah 2N ya. Jadi step terakhirnya di sini. Jadi kita dapatkan M gitu ya, tambahkan dengan 2N. Ya, sama dengan M-nya ada, yaitu 2. 2 tambah 2 kali setengah. Nah, gitu. N-nya kan setengah ya. Jadi kita dapatkan nanti itu 2 tambah 1 gitu. 2 tambah 1 berapa? Ya, 2 tambah 1 sama dengan 3 ya. Nah, ini dia jawabannya. Oke, ada yang bisa kalian tangkap dari sini? Bisa dipahami nggak? Silakan kalau ada yang ditanyakan dulu. Aman, Pak. Lanjut, Aman Pak. ya? Oke, kita lanjutkan Aman. aja. Siap. Kita lihat nomor berikutnya. Kali ini ada nomor 3 nih, yaitu tentang statistik ya. Nah, statistik data tunggal nih kelihatan.
Ya, jadi kebanyakan nanti yang disajikan adalah soal-soal tipe setahun 2 tahun yang lalu ya, yang dengan sedikit modifikasi angkanya aja yang diganti ya. Kita coba lihat. Nah, di sini ada 6 bilangan positif katanya ya. X, 9, 10, 5, 4, 7. Kemudian keterangan pentingnya apa? Dia memiliki modus modus yang sama ya. Nah, kelihatan di situ. Nah, modus yang sama dengan mediannya. Nah, jadi kita coba lihat garis bawah ini nih. Modusnya itu sama dengan median. Nah, terus jika rata-rata nilai atau nilai rata-rata dari keenam bilangan tersebut ya. Nah, gitu. Terus ditambah dengan nilai maksimumnya itu katanya sama dengan B per 2. Maka nilai dari B-nya berapa ya? Nah, coba kita lihat dulu kalau kasusnya adalah ada 6 buah bilangan ya. X, 9, 10, 5, 4, 7. Kita coba urutkan dulu dengan mengabaikan si X-nya. Nanti si X-nya kita tempatkan di mana? Nah, lihat syaratnya. Coba 9, 10, 5, 4, 7. Kalian urutkan dari terkecil ke terbesar. Berarti jadinya gimana? Data terurutnya apa? 4 kemudian ya. Terus 5, kemudian 7, kemudian 9 gitu. Kemudian 10 ya. Nah, gitu. Nah, sekarang kalau si X-nya adalah belum tahu ya, belum diketahui dengan syarat modusnya sama dengan median. Kalau 4, 5, 7, 9, 10. Ini kan kelimanya bisa jadi calon modus ya. 4, 5, 7, 9, 10. Bisa masing-masing. Cuman dengan syarat harus sama dengan mediannya. Kira-kira kalau si empatnya jadi modus bisa nggak? Empatnya jadi modus. Otomatis kita anggap siapa? Si X-nya adalah apa? 4 ya. Nah gitu. Coba kalau si X-nya itu adalah 4 gitu. Maka ini cocok nggak dengan keterangan soal? Modusnya sama dengan mediannya. Nah ingat. Kalau si X-nya sama dengan 4, maka modusnya iya 4 ya. Kemudian, tapi mediannya bukan 4 gitu. Bukan 4. Berapa mediannya? Nah ini dia. Tengah-tengah antara 5 dan 7. Tambahin 5 sama 7, 12 bagi 2, 6. Oh beda ternyata modus dengan mediannya. Kalau gitu berarti si X-nya bukan 4. Bukan 4. X-nya bukan 4. Nah gimana kalau yang lain? 5. Kalau 5. Nah, maka nanti kalau si X-nya 5, maka nanti kebayang si 5-nya di posisi ini kan ya. Ini X-nya sebelah sini. Nah, sekarang coba lihat modusnya 5 berarti. Kan 5-nya ada 2. Nah, sekarang lihat mediannya. Mediannya mana? Nah, mediannya tetap di sebelah sini ya. Antara 5 dan 7. 6 juga. Oh, beda ternyata modus dengan median. Nah, berarti bukan X-nya 5 ya. Nah, coba ada yang bisa udah nebak belum? X-nya harus berapa? Halo? 7 Pak, 7. Nah, 7. Ah, udah ketahuan. Dan jadi di sini tuh kita lihat geser aja si ininya ya. 4, 5. Nah, terus 7 kita taruh di sebelah sini. Nah, ini dia. Nah, kebayang ya? Jadi si X-nya itu harus 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 7. Nah, sekarang coba lihat kalau si datanya sudah lengkap ya, 4, 5, 7, 7, 9, 10. Terus kita lanjutkan ke keterangan berikutnya. Jika nilai rata-rata dari keenam bilangan tersebut ditambah nilai maksimum. Jadi katanya si rata-rata X bar ya. Nah, gitu. X barnya oh ya, X barnya udah tahu belum? Belum ada ya X barnya. Nah, X bar masih ingat cara nyari X bar gimana? Untuk nyari rata-rata. Jumlah dari semua data sigma X gitu ya. Dibagi dengan N ya. Dibagi dengan N. Jadi X-nya XI, data ke I maksudnya bilangan ke I. Nah, jumlahkan semua terus dibagi dengan N.
Nah, kayak gini ya cara nyari rata-rata, jumlahkan semua bagi dengan banyaknya bilangan 6. Nah, kalian bisa ngitungnya, jumlahin terus bagi dengan 6. Tapi ada cara yang lebih mudah sebenarnya. Nah, kalian bisa pakai cara jalanan semacam ini. Coba lihat. Ini lihat modusnya tadi berapa? 7, 7, 9, 10, 5, 4 gitu ya. Nah, modusnya 7. Nah, coba paksain semua datanya itu ke modus 7. Gimana maksudnya? Nah, misalkan ini ada 9 nih. Si 9 kamu paksain jadi angka 7. Maka nanti ini 7 ada lebih ya. Lebihnya berapa? 7 dari 9. Ya, berarti otomatis lebihnya 2 ya. Nah, duanya kamu sedekahin tuh ke yang kurang dari 7. Nah, ini ada bilangan yang kurang dari 7, yaitu 5 ya. Kalau ini tambahin 2, yang tadi kelebihan dari 9, maka ini otomatis jadi berapa? 7 ya, 7. Kemudian apa lagi? Lihat nomor eh, angka bilangan yang maksimum 10. Ini kalau kita paksain jadi 7. Nah, gitu. Lebihnya berapa? 3. Nah, 3 sedekahin ke siapa? Ke yang kurang dari 7, yaitu si 4 ini. Oh, ternyata apa? Pas ya, semuanya datanya jadi 7 semua. Nah, jadi kalian bisa dapatkan ya dengan mudah nanti tuh. Kalau modusnya adalah 7 dan semua datanya 7 semua ya, ya otomatis apa? Rata-ratanya tidak adalah 7. Gitu ya. Nah, terus berikutnya apa? Kita butuh yang namanya nilai maksimum. Nilai maksimum X max. Bilangan terbesar sebelum tadi disusun jadi modus, jadi 77. Nah, maksimumnya jelas ya, yaitu 10. Jadi kita tuliskan X max adalah 10. Nah, jelas ya? X bar udah ada, X max sudah ada. Kita masukkan tuh ke persamaan yang diketahui dari sini. Bahwa katanya apa? Nah, di situ tuh X bar ditambah dengan X max katanya sama dengan B per 2. B per 2. Nah, X barnya berapa? Ada, yaitu 7 tambah dengan X max 10 ya. Sama dengan kan apa? Sama dengan B per 2. Nah, B-nya ketahuan ya. 17 sama dengan B per 2. Ya, B-nya apa? Ya, B-nya sama dengan, ya lempar. Duanya yang bawah nih kali silang ke 17 ya. 17 kali 2, 34 ya. Oke, jadi di situ kita dapatkan ternyata apa? Jawabannya adalah yang A ya. Nah, ini dia. Nah, bisa difahami ya? Itu nomor 3. Kita coba lanjutkan nomor berikutnya. Nah, ini nih ada operasi eksponen. Angkanya angkanya gede-gede ya. Nah, coba lihat. Nah, di sini ada dua bilangan ya, yaitu P dan Q. Kelihatan nggak? Nah, ini. P dan Q. Operasinya pecahan nih. Kita coba sederhanakan ya, P dan Q. Lihat pertanyaannya, pernyataannya di sini. Banyak faktor positif, banyak faktor prima, KPK dan FPB. Ya, jelas kalau angkanya masih apa adanya semacam ini, kita susah ya untuk cari faktor positif, faktor prima gitu, KPK apalagi FPB. Nah, maka nantinya kita sederhanakan. Kita lihat di situ si P nih. P itu sama dengan katanya ya 2026 pangkat 3 tambah 4052 pangkat 3 kemudian tambah 6078 pangkat 3 dibagi dengan 2026 pangkat 3. Nah, coba kalian perhatikan lebih detail si angka-angka yang ada di dalam P ini. 2026, kemudian 4052 ternyata berhubungan juga dengan 6078. Coba lihat sedikit. Lihat detailnya.
4052 ada hubungan nggak sama 2026? Coba saya pengen tahu. 4052 apakah ada hubungan dengan 2026? Halo? Nah, kalian bisa coba lihat juga 6078. 6078 ada hubungan nggak dengan 2026? Ya, ada yang udah bisa tahu? Coba lihat. Ada kaitannya nggak? Atau angkanya emang sembarang? 2026 dikali 2, Pak. Terus Oh dikali iya, 3. benar. Ya. Jadi, nah udah ada yang lihat tuh. 4052 itu ternyata dua kalinya 2026. 6078 itu ternyata apa? Tiga kalinya 2026. Oh ya, tadi ada yang mau lihat nomor tiga ya. Mohon maaf. Nah, coba silakan nomor tiga dulu sebelum kita lanjutkan. Udah, nomor tiga udah kelihatan? Oke, siap kita lanjutkan. Nah, tadi udah ada yang tahu 4052 itu ternyata dua kalinya 2026. Nah, terus 6078 itu tiga kalinya 2026. Nah, artinya kita bisa sederhanakan angkanya jadi gini nih. 2026, nah gitu, pangkat 3. Terus lihat bagian bawahnya pembaginya adalah 2026 pangkat 3, bilangan yang sama ya. Nah, per gitu, diperkan aja. 2026 pangkatin 3 gitu. Bisa kan ya? Terus apa? Tambahin dengan apa? 4052 pangkat 3. Nah, terus dibagi dengan bagian bawahnya 2026 pangkat 3. Terakhirnya apa? 6078 pangkat 3 dibagi dengan bagian bawahnya tuh 2026 pangkat 3. Gitu kan ya? Nah, sekarang lihat. Kalau ini saya bilang belum rapi ya. Lihat yang pangkat 3. Karena pemangkatnya sama-sama 3, kita bisa tuliskan semacam ini nih. Jadi pangkatnya satuin aja. Satuin. Jadinya apa? Iya. Jadi nanti di sini kita tuliskan. Nah, gitu. Pangkatnya taruh di luar aja. Gitu kan ya? Terus habis itu apa? Ya, kita perlakuan sama nih. Si ini juga ya. Pangkat tiganya taruh di luar. Berarti nanti kebayang ini jadinya itu. Nah, ada pangkat 3 nih. Sini. Ini juga ada pangkat 3. Nah, gini. Sekarang lihat kalau si P-nya P sama dengan kita sederhanakan. 2026 bagi 2006 jelas ini satu ya. Pangkat 3. Tambahin dengan apa? 4052 bagi 2026 jadinya apa? 2. Pangkatin 3. Tambah dengan apa? 6078 bagi 2026. 3. Ya. 3 pangkat 3. Nah, maka nanti kalau disederhanakan, 1 pangkat 3 berapa? Satu. Kemudian 2 pangkat 3 berapa? 8 ya. 8. Kemudian 3 pangkat 3 berapa? 27. Tambahin. 1 tambah 8, 9. 9 tambah 27. 9 tambah 27, ya 36 ya. Jadi di sini kita dapatkan P-nya sama dengan 36 ternyata. Gitu ya. Nah, sekarang coba lihat untuk key kali ini. Key. Nah, key-nya ternyata dia bentuknya operasi pecahan juga. Kali ini yang bilangan yang gedenya adalah pangkatnya justru ya. Jadi dua berapa? 27 di situ pangkat 2026 minus 27 pangkat 2024 ya. Nah, terus dibagi dengan bagian bawahnya itu 27 27 pangkat 2025 dikurangi dengan 27
pangkat 2023. Ya. Nah, triknya di sini kali ini untuk menyederhanakannya adalah dengan cara lihat si pembilang dulu. Kita urus pembilang. 27 pangkat 2024 dengan 27 pangkat 2026. Yang lebih kecil yang mana? Yang lebih kecil pangkatnya. Ya jelas yang pangkat 2024 ya. Nah, itu kamu tarik tuh yang lebih kecil. 27 pangkat 2024. Nah, gitu. Nah, maka nanti kalau ditarik, ada yang tersisa tuh. Nah, coba lihat yang dalam kurung. Ada yang tahu nggak? Yang dalam kurung sisanya berapa? 27 pangkat 2024 udah keluar tuh. Maka nanti yang dalam kurung siapa? Iya, bagian belakangnya ini ada -1 ya. Kenapa? Ya karena ini udah ketarik nih. Yang 27 pangkat 2024 keluar ya. Maka nanti yang depannya siapa? Depannya berapa? 24 pangkat. Halo? Pangkat berapa? Asalnya 2026 pangkatnya. Tapi 2024-nya ditarik ke kiri. Maka sisanya berapa? Kurangi 2026 kurangi 2024. 2 ya. Nah, gitu. Terus dari situ kamu bagi tuh. Bagi. Coba perlakukan dengan serupa nih, yang bagian bawah pembilangnya. 2025 pangkatnya, ini ada 2023 pangkatnya. Yang lebih kecil, tarik ya. Tarik keluar siapa? 27 pangkat 2023. Kali dengan, lihat, yang dalam kurungnya berarti tersisa berapa? Nasibnya kira-kira mirip ya. Bagian belakangnya ini ada -1. Nah, depannya berapa? Ini asalnya depannya itu ada 27 pangkat 2025. Udah ketarik 2023-nya pangkatnya. Maka apa sisanya? Ya 24 kurangi itu 2025 kurangi 2023. Jadinya berapa? Ya 24 pangkat 2 ya. Nah gitu. Nah coba udah bisa ketahuan hikmahnya belum? Kenapa ditarik yang lebih kecil gitu ya? Karena ternyata apa? Ada yang bisa dicoret nih dari sini. Nah ini yang samanya coret ya. Nah gitu. Nah, coba ada yang udah tahu key-nya kalau bilangan sederhananya ditanya berapa key-nya sama dengan berapa? Nih, 27 pangkat 2024 masih gede sih ya angkanya ya. 27 pangkat 2023. Tapi kalau ini dibagi, maka jadi lebih kecil. Berapa? Halo? P-nya apa ketemu berapa? P sama dengan key-nya berapa? Key sama dengan? Q-nya 27, Pak. Iya. Ya, dapat tuh. Jadi key-nya sama dengan 27 ya. Nah, sekarang kita bisa jawab nih. Poin pertama. Ini 27 ya. Banyak faktor positif. Yang kedua banyak faktor prima. Mendingan yang kedua dulu ya. Banyak faktor prima. Nah, kalau faktor prima, kalian tahu, ubah semua bilangan P dan Q itu dalam faktor prima. Bisa? Bisa. Ya, misalkan ini ada 36 nih. 36. 36. 36 itu kalau dibuat faktor prima berapa kali berapa? Bilangan prima loh. 2, 3, 5, 7. Atau kalau kalian belum kebayang primanya, ya perkalian angka biasa aja dulu. Misalkan 36 nih. 36 itu berapa? 4 kali 9 ya. Nah gitu. Nah si 4-nya kan bukan prima. Nah 4-nya kalau dibuat prima jadinya 2 pangkat berapa? 2 pangkat 2 ya. 2 pangkat 2. Nah gitu dari situ aja. 2 pangkat 2 berarti 9-nya juga gitu. Bisa diganti. Jadi berapa? 2 pangkat 2. Si 9-nya ganti. Jadinya 3 pangkat. 3 pangkat berapa? 3 pangkat 2 ya. Nah gitu. Ini faktor prima. Nah kalau Q sama dengan 27 berapa? Faktor primanya. Berapa pangkat berapa gitu? 27 itu cuma satu ya? Yaitu siapa? Ya, 3 pangkat 3 ya. Nah, 3 pangkat 3. Nah, jadi artinya kalau poin 2 ditanya faktor prima dari P. Nah, gitu. Faktor prima dari P. Faktor primanya berarti yang mana? Nah, faktor prima itu angka yang dipangkatkan ya alias bilangan pokoknya. Nah, ini dia. Ini 2 gitu ya. Terus ini 3. Nah, ini faktor primanya. Jadi kalau 36 faktor primanya berapa? 2
dan 3 alias dua buah bilangan ya. Nah, kalau Ki sama dengan 27, 3 pangkat 3, itu faktor primanya berapa? Ya ini, si bilangan 3 yang di bawahnya ini nih. Nah, gitu. Ya, jadi bukan pangkatnya tapi apa? Nah, bilangan pokoknya yang dipangkatkan. Jadi kalau faktor prima dari Ki adalah dua buah bilangan salah. Ya, harusnya apa? Harusnya adalah satu buah bilangan saja. Jadi ini dua salah. Jadi ini faktor prima, prima dari Ki gitu ya. Itu adalah tiga. Adalah tiga. Tiga saja gitu faktor primanya. Jadi banyaknya berapa? Banyaknya ya cuma satu ya. Jadi sebuah. Satu buah bilangan. Atau saya nulisnya gini ya. Banyak faktor prima dari Ki adalah sebuah bilangan. Sebuah bilangan. Yaitu berapa? Yaitu yaitu tiga gitu. Nah, si tiga yang saya tandain ya. Nah, terus habis itu coba lihat faktor positif dari P. Nah, faktor positif. Kalau di situ sudah tahu ya, faktor prima dari P. Nah, gitu. Berserta pangkatnya. Nah, untuk dapatkan banyak faktor positif, itu kamu fokus ke yang namanya pangkatnya ya, pangkatnya. Nah, jadi Q kan P udah tahu ya, 2 pangkat 2 kalikan dengan 3 pangkat 2. Nah, kamu kali ini fokus ke yang namanya apa? Pangkatnya, pemangkatnya. Nah, ini dia pemangkatnya. Terus ini pemangkatnya. Nah, jadi kalau bilangan-bilangan yang udah dibuat faktor prima dan udah ada pangkatnya, pasti ada pangkatnya ya. Walaupun misalkan satu ya, nah itu. Nah, satu itu pangkat juga gitu. Nah, maka nanti banyaknya faktor prima, banyaknya faktor positif. Nah, kamu bisa kan rumus ini, ya, bisa pakai rumus ini. Banyak faktor positif itu sama dengan, lihat si pemangkatnya. Kebetulan ini pemangkatnya sama ya, yaitu dua, dua juga. Jadi tambahin satu ke masing-masingnya, terus kaliin. Jadi 2 tambah satu kalikan dengan, ya 2 tambah satu. Nah, gini ya. Maka nanti didapatlah 3 kali 3 ya, alias apa? 9 buah bilangan ya. 9 buah bilangan. Nah, jadi kita dapatkan, nah ini dia jawabannya. Jadi poin satunya benar ya. Poin satunya benar. Nah, kalau kalian bisa tahu jawaban dari kalau satunya benar, duanya salah. Ada yang tahu nggak? Kalau pilihan gandanya ternyata ini membantu ya. A-nya 1, 2, 3, B-nya 1, 3, C-nya 2, 4. Nah, gitu. Coba, udah ada yang bisa tahu belum? Kalau satunya benar, maka yang udah pasti benar lagi siapa? Tiga, Pak. 3, iya benar ya. Nah, jadi kalau di ujian sebenarnya, kalau kalian udah dapat semacam ini ya, 1 dan 2 dan yakin benar itu nggak ada kesalahan, nah maka nanti langsung tembak aja. Satu benar, dua salah, ya udah, tiganya pasti benar. Empatnya gimana? Salah ya, karena apa? 1, 3, 4 kan nggak ada di sini PG-nya. Ya berarti otomatis jawabannya adalah yang B ya. Jawaban yang B. Nah, tapi kalau untuk meyakinkan, coba kita cek benar nggak KPK-nya dari P dan Q adalah 108. Ya, kalau kita lihat KPK, ingat eh, KPK itu satu bilangan yang habis dibagi oleh gitu P dan Q. Nah, P-nya udah ada 36, Q-nya adalah 27. Nah, jadi bilangan terkecil yang habis dibagi oleh 36 dan 27 dan emang iya ya, yaitu 108. 108. Tapi kalau kalian pengen lihatnya dari eh, caranya gitu, dapat dari mana 108? Boleh kalian gunakan cara gini nih, KPK. Nah, KPK dari P dan Q. Lihat di situ
faktor primanya yang tadi. Jadi lagi-lagi ke faktor prima ya. 2 pangkat 2, 3 pangkat 2 untuk 36. Nah, sedangkan Q-nya itu adalah 3 pangkat 3. Nah, kalau KPK di situ 2 pangkat 2, kan nggak ada temennya tuh di Q ya. Nggak ada 2 pangkat 2. Itu diambil nggak? Nah, untuk KPK itu ternyata diambil ya. Jadi yang nggak ada temennya, 2 pangkat 2-nya diambil. Nah, terus habis itu, kalau ada 3 pangkat 2, di Q itu 3 pangkat 3. Maka yang diambil, lihat, yang pangkatnya besar atau kecil. Untuk KPK itu pengertiannya kelipatan persekutuan terkecil. Nah, tapi di metode pengambilan, kalau ada bilangan pokok yang berpangkat berpangkat gitu, dan sama di atas dan di bawah ada, nah maka ambillah yang justru yang terbesar ya. Jadi 3 pangkat 3 yang diambil ya, bukan yang terkecil. Nah, 2 pangkat 4 4. Kalikan dengan 3 pangkat 3, 27. 4 kali 27, ya dapatnya adalah 108 ya. Nah, kemudian habis itu FPB. Gimana FPB? Nah, FPB sama aja dengan FPB. Nah, FPB-nya adalah kali ini lihat nih, faktor prima yang P dan Q. Kalau yang nggak ada temennya, 2 pangkat 2 kan Q nggak ada 2 pangkat ya. Maka itu jangan diambil justru di FPB. Nah, terus ada bilangan yang berpangkat, bilangan pokoknya sama, 3 3 ada ya. Nah, di FPB justru diambil yang pangkatnya terkecil. Siapa itu? Ya, 3 pangkat 2. Berapa 3 pangkat 2? 9 ya. Nah, jadi FPB kalau mau benar ya 9 gitu, bukan 12. Jelas ya, kalau di situ poin 4 itu salah ya. Nah, gitu. Jadi yang benar adalah 1 dan 3. Benar B ya. Nah, kebayang ya nomor 4. Coba ada yang ditanyakan dulu nggak? Yang poin satu Pak, boleh dijelasin ulang nggak Pak? Oh ya, poin satunya. Ya. Jadi mungkin rumusannya kalian lupa, saya ingatkan gini. Kalau ada satu buah bilangan. Nah, jadi ada yang namanya itu rumus banyak faktor positif ya. Saya tuliskan di bawah nih. Jadi ada rumus banyak faktor positif. Faktor positif. Jadi banyaknya loh ya, banyaknya berapa buah gitu. Bukan faktor positifnya. Nah, banyaknya. Nah, jadi di sini seandainya ada satu bilangan n, ya, sebut aja ini. N, bilangannya n. Kemudian udah bentuk faktor prima, ya. Faktor primanya misalkan ada P1 gitu. Kalikan dengan P2, P3. Nah, gitu. Jadi ini faktor prima ya. Ini bebas mau sampai berapapun tuh, tergantung bilangannya. Nah, kemudian ada pemangkatnya gitu. Nah, pemangkatnya berapa? Misalkan di sini E aja ya. Nah, pangkat E1. Nah, jadi E1 pangkat dari faktor prima P1. Kemudian ada pangkat yang lain E2 pangkat dari faktor prima P2. Nah, terus ini juga ada E3 ya. Nah, gini. Maka nanti banyaknya faktor positif dari yang semacam ini. Aduh, ini saya pindahin ke bawah coba ya. Nah, ini. Jadi kalau ada satu buah bilangan, nah gitu, dengan posisinya itu udah semacam ini nih. Jadi saya tuliskan rumusnya ini jika ya. Jadi jika ada satu bilangan n sama dengan udah bentuknya faktor prima pangkat E1, E2, E3. Nah, maka nanti rumus banyaknya faktor positifnya itu tidak lain adalah sama dengan pangkatnya tambahin satu ya. Kemudian habis itu kaliin. Nah, jadi sama dengan apa? E1 tambah satu.
terus kalikan dengan E2 tambah 2, tambah satu. Nah, terus kalikan dengan E3, jadi nanti tergantung si eh, pangkatnya ada berapa ya. E3 tambah satu. Nah, seterusnya gitu. Karena kebetulan tadi itu ya faktor prima dari P itu cuman 2, 2 dan 3. Nah, pangkatnya jadi 2. Otomatis berhenti di S1 dan E2 ya masing-masing tambahin satu kaliin gitu. Nah, itu jadi rumusnya gitu ya. Angka satunya dari mana, Pak? Iya. Gimana? Iya, penambah satunya itu sebenarnya dari ini dari rumus kaidah pencacahan sebenarnya ya. Jadi misalkan di sini, nah ini nih, dari kaidah pencacahan sebenarnya. Jadi kalau ini kita contohkan ya, bentar. Nah ini, misalkan satu bilangan aja, satu bilangan. Bilangannya yang kecil aja dulu ya. Berarti misalkan n-nya sama dengan berapa? Bilangannya 6 misalkan ya. Nah, 6. Nah, di sini kita coba faktorkan ya. Nah, faktornya perkalian berapa gitu si 6 itu. Perkalian berapa? Kalau kita cobakan rumus yang atas ya, rumus yang atas. Nah, ini nih. Jadi sama dengan kan 6. 6 itu berapa kali berapa? Bisa 2 Dua kali tiga. kalikan 3 ya. Nah, ini wajib si 2 kali 3-nya itu prima gitu. Wajib prima. Boleh nggak 6 itu 1 kali 6? Ya boleh aja. Nah, cuman satunya kan bukan prima, 6-nya bukan prima. Nah, jadi harus kalau pakai rumus yang atas ya harus prima. Nah, jadi di sini pemangkatnya lihat. Nah, ini pangkat 1. Nah, terus ini juga pangkat 1. Nah, jadi kalau misalkan banyaknya faktor positif, banyak faktor positif. Positif. Nah, di situ lihat pemangkatnya. Lihat pemangkatnya di situ ada 1 ya. Nah, gini. Kebetulan sama-sama 1. Sama-sama 1. Jadi nantinya kita tuliskan 1 tambahin 1 kalikan dengan 1 tambahin 1 gitu. Nah, maka nanti dapatlah apa? 2 kalikan dengan 2. 2 kali 2 4 ya. Nah, gini. Coba kita lihat benar nggak 4. Kalau di sini kita coba kali-kalikan nih bilangan-bilangan yang hasilnya sama dengan 6 gitu. Berarti berapa aja? Bisa n-nya 6 itu bisa 1 kali dengan 6 ya. Kemudian bisa juga apa? Bisa juga sama dengan eh, 6 kali 1 ya sama aja ya. Terus satu lagi yaitu 2 kali 3. Nah, maka nanti di situ, nah ini bilangan-bilangannya gitu. Nah, jadi ini ada 1, kemudian 6, kemudian 2, kemudian 3 ya. Itu jadi ada 4 bilangan. Ya dari situ sebenarnya. Oke, Pak. Oke. Paham, Oke. paham. Silakan ada lagi. Ya tentu aja kalau di sini bilangannya diperbesar ya, ya makin banyak lagi misalkan. Jadi di sini ternyata bergantungnya faktor positif itu dari pangkatnya gitu. Penambah satunya dari mana kaidah pencacahannya? Ya kalau nggak ada lagi kita coba lanjutkan ke nomor berikutnya. Nah kali ini lihat nomor 5 nih. Ya terlihat ada bangunan datar di situ.
ada sebuah trapesium ya. Nah, dengan keterangannya kita coba ambilkan. Nah, ini dia. Ya, jadi di situ ada sebuah trapesium sama kaki katanya ya. Trapesium sama kaki. Kemudian kakinya ada di AD dan BC, kelihatan dari gambar ya. Nah, nomor 5 itu ada 4 buah pernyataan, kita coba cek ya. Nah, gini. Kalau katanya, lihat keterangan pertamanya. Trapesium sama kaki, AD sama dengan BC, terus AF, FC, BG, GD itu sama besar, sama panjang. Sisi FG sejajar dengan AB dan DC. FG-nya itu sejajar dengan AB dan DC. Garis horizontal berarti ya. Nah, luas segitiga BCD sama dengan 9 dan ada perbandingan DC banding AB yang diketahui sama dengan 1:3. Nah, coba lihat di sini. Kita coba mulai dari sisi yang bisa kalian langsung tahu ya. Nah, coba di antara sisi AB dan DC yang udah bisa ketahuan sisinya panjangnya berapa, yang mana coba? Nah, coba lihat lebih detail lagi si gambarnya. Yang mana? Yang udah bisa ketahuan panjangnya. AB, DC, AB atau DC? Kelihatan di situ detail gambarnya. Titik A AB udah Pak, ada AB. koordinatnya. Ah, itu udah yang tahu tuh. AB-nya berapa AB-nya? Ya, lihat aja 9. selisih absisnya. 9 bener ya? Nah, 9. Ya, jadi dari A sampai ke B, itu selisih absisnya adalah 9. Min 9 ke 0, nah gitu ya. 9 panjangnya. Nah, terus habis itu, keterangannya kan adalah segitiganya sama kaki gitu. Kalau sama kaki, simetris nggak? Nah, jadi trapesium sama kaki. Simetris nggak? Simetris ya. Jadi kalian coba tarik nih si garis ini ke sini. Nah, gitu. Tarik garis ini ke sini. Terus, kalau udah tahu si A ke B-nya itu panjangnya adalah 9. Nah, gitu. Panjang AB-nya adalah 9. Berarti dari sini ke sini aja ya. Nah, gitu. Garis K saya abaikan dulu ya. Kita belum pakai dulu garis K. Ini adalah 9, gitu. AB-nya 9. Nah, 9 kalau kita lihat jadi 3 bagian nih. Nah, gitu ya. 3 buah bagian. Kok bisa langsung 3 bagian tahu? Nah, ini coba lihat. DC-nya 1 bagian, AB-nya 3 bagian. Ini udah simetris ya, udah simetris. Nah, jadi kalau sama kaki sebenarnya yang udah pasti sama itu ini nih. Kiri sama kanannya ini pasti sama nih kalau sama kaki ya. Tapi yang tengah sebelah sini, nah gitu, itu belum tentu sama. Kalau keterangannya sama kaki aja. Tapi ada keterangan gini tambahannya. DC adalah 1 bagian, AB adalah 3 bagian. Ya otomatis apa? Yang tengahnya juga ini bakal apa? Bakal sama besar dengan kiri kanannya. Sama besar dengan siapa? Sisi CD-nya. Gitu. Kebayang nggak? Jadi kalau sisi DC-nya ketahuan ya, nah maka nanti sisi AB-nya adalah 3 kalinya. Atau ini kebalikannya nih, AB-nya ketahuan ya, 3 bagian. Nah berarti kalau 9 tadi dibagi 3 bagian. Berarti tinggal berapa?
Ini ada 3 berarti ya? Ini kelihatan. Ini 3. Nah, terus ini 3. Ini 3. Jumlahin. 3, 3, 3, 9 ya. Nah, berarti dengan mudah nanti si DC-nya juga ketahuan. Yaitu berapa? Kan DC itu sepertiganya dari AB. Nah, gitu ya. Satu bagian dari 3 bagian. Nah, maka otomatis ini adalah 3 juga ya. Gitu ya. Nah, kemudian apa lagi? Ada keterangan luas. Nah, keterangan luas. Luas apa? Luas segitiga BCD. Nah, kalian fokuskan ke segitiga BCD kali ini. Coba saya tarik garisnya dari B ya. Nah, B sebelah sini. B ke C, fokuskan ke segitiga ini nih. Kemudian dari C ke D. Nah, gitu. Dari C ke D. Kemudian dari D ke B. Nah, tarik garis. Gitu ya. Nah, sekarang coba kalau kita fokuskan ke luas segitiga BCD. L segitiga BCD. Itu sama aja ternyata dengan apa? Rumus luas segitiga masih ingat ya? Apa? Setengah kali alas kali tinggi ya. Alas kali tinggi. Nah, di situ paling gampang dijadikan alas siapa? Sisi yang udah ketahuan di situ berapa? Ya, angkanya 3 kan ya, yaitu DC. Ya, berarti otomatis alasnya mendingan kita tuliskan yang DC itu tuh, sisi DC. Nah, berarti bisa kita tuliskan jadi gini aja nih. Jadi setengah kali DC ya, alasnya kali tinggi. Nah, gitu tingginya. Nah, tingginya yang mana? Kita nanti bakal butuh tingginya ya. Nah, tingginya itu dari sini ke sini. Nah, dari sini ke sini. Nah, gitu. Dari sini ke sini berapa? Kita bakal cari tahu T ya. Nah, ini T ini. Nah, luas segitiga BCD-nya adalah 9. Nah, maka tuliskan di sini ruas kirinya 9. 9 sama dengan seperdua kalikan dengan DC. DC-nya 3 kalikan dengan tingginya T. Nah, coba bisa udah ketahuan T-nya berapa? Iya, T-nya adalah ya T-nya adalah 6 ya. Nah, gitu. T-nya sama dengan 6. 6 apa? 6 satuan. Jadi bisa mungkin coret-coret ini ya, tiganya nih. Nah, gitu. Terus sisa angka di sini 3. Nah, maka lempar si 2 yang bawah ini 2 kali 3. Nah, jadinya 6 ya. Nah, ini. Kita dapat tinggi trapesiumnya. Nah, jadi T-nya sama dengan 3 nih. Nah, gitu. Kemudian coba lihat lagi. Ada yang bisa udah tahu belum dari keterangan ini nih? Kalau AF sama dengan FC. AF. A ke F nih. Dari A ke F. Ini F-nya di sebelah sini F nih. Sama dengan FC. Itu tengah-tengah ya. F-nya tengah-tengah AC. Maka nanti si garis vertikal yang merah ini yang saya tuliskan merah ya. Itu bakal berpotongan dengan titik F ya. Di tengah-tengahnya juga. Di tengah-tengahnya. Jadi kebayang nanti tuh kalau si, oh sorry, ini tingginya 6 maksud saya. Nah ini, tingginya 6. Nah ini 6. Nah maka nanti dari F ke bawah ke alasnya itu sama aja dengan setengahnya tinggi, tinggi trapesium. Tinggi trapesium berapa? 3. Nah maka nanti kebayang, ini dari F ke bawah itu 3. Terus dari F ke atas ke DC-nya itu, sisi DC-nya adalah 3 juga. Nah jadi berpotongannya di tengah-tengah ternyata. Jadi ini 3, ini 3. Ya. Nah, sekarang coba sambungkan ke pernyataan satu ya, pernyataan satu. Pernyataan satu itu rumus yang dituliskan ya, rumus EH. Benar nggak? AB tambah DC dibagi dengan 3 gitu. AB tambah DC dibagi dengan 3. Nah, kalau kalian lihat sisi FG, kan F dengan G kanan kiri ini simetris ya.
tengah-tengah ya, tengah-tengah. Berarti kebayang nggak? Nanti si E dengan H itu karena dia segaris lurus dengan FG, EH segaris lurus dengan FG, maka EH itu memotong trapesium atas bawah di tengah-tengah gitu ya, di tengah-tengah. Nah, maka nanti kebayang untuk dapat EH-nya itu ada kaitan ternyata dengan siapa? Dengan sisi DC yang di atas dan alasnya AB gitu. Nah, jadi untuk pernyataan satu, pernyataan satu, kalian bisa tuliskan ya si rumus EH-nya itu. Karena EH-nya itu di tengah-tengah antara AB dan DC. Nah, gitu ya. Jadi EH-nya itu ada di tengah-tengah. Nah, gitu di tengah-tengah AB sisi alasnya dan DC. Maka nanti dengan mudah si EH-nya itu sama aja dengan AB gitu tambahkan dengan DC. Ya, sisinya tambahin terus dibagi dua. Jadi mirip-mirip dengan cara mencari median yang tadi tuh. Kalau kalian lihat nomor sebelumnya ya. Nah, ada nyari median kalau ada dua data yang terletak di tengah-tengah ya, dan banyaknya datanya itu ada genap. Nah, maka nanti yang tengah-tengah itu jumlahin ya bagi dua, gitu ya. Nah, jadi untuk yang di tengah-tengah gitu, nah maka tambahin bagi dua aja atas dan alasnya. Nah, coba sampai sini masih ada yang bingung nggak? Jadi kalau di sini pernyataan satu, AB dan DC bagi tiga salah ya, harusnya apa bagi dua kalau pengen benar. Jadi ini satu salah. Coba lihat nomor dua. Sekarang ada FIG. FIG. Ini gambarnya udah dicoret-coret ya. Mungkin saya kebawain aja. FIG katanya sama sisi. Coba kita fokus ke segitiga FIG. Nah, sebelum ke FIG, coba lihat ada persegi yang kelihatan di sini. Nih, kalau DC-nya itu adalah 3, DC-nya 3, maka kebayang nggak? F ke G berapa? F ke G. FG-nya berapa? Ya, bakal 3 juga ya. Bakal apa? Bakal 3 juga. Jadi kan di sini kita bisa lihat bahwa FGCD itu ternyata berbentuk persegi. Nah, ini saya lengkapi aja ya. Nah, FG-nya adalah 3. Nah, sekarang coba lihat untuk FIG. Atau langsung saya tulisin di sini nggak apa-apa ya. Nah, ini fokus ke FIG nih. Pakai hijau coba ya. FI. Tarik garis. I ke G. Nah, gitu. Tarik garis. Sambungkan. Nah, gitu. Jadi lihat kali ini segitiga hijau nih. Segitiga hijaunya. Hati-hati menipu gambarnya ya. Kalau di situ segitiganya adalah segitiga sama sisi ya. Segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi. Maka sudut kiri kanan atasnya ya. Atau di puncaknya itu kalian harus tahu ya. Untuk sama sisi itu harus gimana syaratnya. Jadi kalau digambarkan segitiga, nah ini segitiga aja deh. Nah gitu. Kalau sama sisi, nah gitu. Sudutnya ketahuan ya. Sudut total segitiga seluruhnya harus berapa? Harus 180 derajat. Terus kalau kamu bagi tiga, sisinya misalkan sama besar, ketahuan sama sisi. Nah gitu, sama sisi. Maka sudut-sudutnya kebagi berapa? 60 derajat, kemudian apa? 60 derajat, kemudian apa? 60 derajat. Gitu ya. Nah itu kalau sama sisi. Nah perhatikan FIG ini. Ada yang udah bisa langsung nggak belum? Kalau ya sudut yang ada di F ya, nah ini, nah sudut ini nih, nah ini nih, alias CFG ya, CFG. Itu bukan 60. Berapa coba? Ada yang tahu? CFG.
CFG itu bukan Salah sih 67. Pak pokoknya. Ya, salah sih ya udah jelas ya. Jadi sudut pojoknya itu ternyata adalah 45 derajat ya. Karena ini istimewa ya. Lihat FGCD itu adalah sebuah persegi, maka otomatis ini harus 45 derajat ini. Ya udah kelihatan kalau sudut pojoknya 45 ya, maka nanti FIG-nya bukan sama sisi. Ya salah ini, benar. Si poin 2 salah. Bukan sama sisi. Kalau mau benar sama apa? Sama sama kaki harusnya ya. Jadi FIG-nya harusnya sama kaki. FIG itu segitiga sama kaki. Sama kaki. Terus habis itu poin 3. Nah, ini sekalian nih. Sudut CAB 45 katanya. Benar nggak 45? Tadi yang saya tunjukkan itu CFG gitu ya, CFG. Nah, sekarang CAB gimana? CAB. CAB. Nah, kalian fokus ke huruf tengahnya. Berarti yang ini nih. Nah, gitu yang ini. Berapa coba? Si sudutnya. Kalau CFG-nya udah ada ya, maka otomatis si CAB-nya ketahuan sebenarnya. Karena apa? Sudut CFG dengan CAB itu sudut sehadap. Sudutnya pasti sama besar di situ. Kalau sama besar, berarti berapa? Iya, 45 derajat juga ya. Nah, ini 45 gitu. Atau ngelihatnya dari sisi ini boleh ya. Nah, dari C ke bawah sini kan berapa? 6. Terus dari bawah situ tuh ke sini ke kirinya 6 juga. Nah, itu 6 bagi 6 satu ya. Nah, tangan dari sudut berapa yang hasilnya satu? Ya, 45 derajat. Benar? Jadi CAB-nya adalah 45 derajat. Oh, ini ada satu kerjaan lagi. Luas daerah trapesium ABCD. Benar nggak 36? Ini dicek nih. Kalau luas trapesium, ada yang masih ingat? Luas trapesium gimana rumusannya? L. ABCD, luas trapesium. Itu sama aja dengan setengah dari jumlah sisi yang sejajar kalikan tinggi ya. LABCD. Jadi setengah dari jumlah sisi sejajar di trapesium si ini ya. Siapa yang sejajar? Ya, sisi AB sama sisi DC kali tinggi gitu. DC. Nah, gini. Kali tinggi. Nah, jadi kita hitungkan ini dapatlah apa? Sama dengan setengah. AB-nya udah tahu 9 ya. 9 tambah DC-nya 3. Kalikan dengan T-nya tingginya, tinggi trapesium 6. Maka didapat, ya benar ya, sama dengan 30, 36. Setengah kali 12, 6, 6 kali 6, 36. Ya, jadi di situ pernyataan tiganya ini yang benar. Nah, kalau tipe soal ini nggak ada trik-trikan ya. Jadi kalau satu salah, dua salah, ya tiga empatnya harus cek masing-masing juga ya. Nah, ini. Empat. Kalau empat gimana empat? Banyaknya segitiga yang terbentuk ya pada trapesium sama kaki ABCD adalah berapa? Di situ di pernyataan soalnya, segitiganya apakah harus sama kaki nggak? Enggak, yang sama kakinya di sini ABCD ya. Kata-kata sama kakinya nempel di trapesium ABCD. Nah, segitiganya berarti segitiganya bisa sembarang ya, nggak mesti sama kaki. Nah, jadi coba, nah, kali ini saya harus ambil gambar baru nih. Untuk pernyataan 4, kita ambil dari sini lagi nih. Nah, ini. Coba untuk nyari banyaknya segitiga. Nah, nanti saya coba tunjukkan ya beberapa. Kalian coba bisa lanjutkan nggak? Ada segitiga-segitiga nih. Ada segitiga. Kalau saya bilang ini kan trapesiumnya simetris ya.
Nah, nanti ada seolah segitiganya itu pasangan tuh. Segitiga satu dengan segitiga lainnya. Misalkan nih, saya tunjukkan di situ ada segitiga A, E, F. Ini nih, A, E, F ya. Segitiga yang kecil sebelah sini. Nah, ini A, F. Eh, nah ini. Dia coba simetris ya dengan segitiga yang mana? Sebelah kanannya. Coba lihat. A, E, F dengan apa? B, BHG ya. Nah, ini nih. Jadi ini B gitu. Atau BGH boleh. BGH. Jadi nanti si segitiganya itu ada AF. Yang kanannya itu BGH. BGH. Ini sekalian aja ya. Saya tunjukkan yang kanan kirinya. Nah, coba kalian bisa nyebutkan yang lainnya nggak? AF udah, BGH udah. Ada yang lain? Sebutkan tiga huruf berbentuk segitiga di sini. Di sini kita nggak boleh nambahin garis ya. Garisnya sesuai dengan yang udah ada di gambar. Coba, ada yang tahu? ADI. Nah, ADI, itu ADI, ADI. Nah, gini. ADI benar bisa ada. ADI. Sekaligus pasangannya ada nggak? ADI dengan siapa? Mau nunjukin ADI itu CBI. BBB apa? C, CBI. CBI boleh CBI. Ya, ini penulisan urutannya bebas sih sebenarnya. CBI boleh CBI. Pokoknya tiga huruf berbentuk segitiga di gambar. Apalagi? ADI udah, CBI, BIC, ICB, AC. A, AD, ADC. A- AD, ADC. ADC bener ADC. Dia pasangannya dengan apa? Kanannya coba lihat ADC dengan siapa? CBD. CD. CBD. Halo? Kok makin lama makin kecil suaranya? ADC. CBD. Ya, CBD ya. CBD. Terus ada nanti segitiga yang mungkin nggak ada pasangan ya? Ada ya? Coba lihat. ACB. ACB, ACB. Nah, ini ACB. Dengan apa lagi? BD. Pasangannya B, DA. BDA. Ya, benar. BDA. Nah, udah banyak nih. Ini totalnya berapa? 8. Yang tadi pernyataan berapa? 12. Nah, coba. Apakah benar sampai 12? Coba lihat. Ada yang belum? DCI. D, CI ya benar. Nah, itu yang sebelah tengah ini ya. Nah, DCI. DCI itu simetrisnya dengan bukan kanan kiri nih kali ini. Atas bawah. DCI simetrisnya dengan apa? FGI. FIG ya. FIG, FIG, FIG. Terus udah berhenti sama sini. Tuh 2, 3, 4, 5. Ada 10. Apakah emang 10? Ini 12 katanya. Ya tapi belum tentu benar 12 juga kan ya. Coba ada yang masih ketinggalan nggak? Tadi yang tengah-tengah ini FIG udah ya, udah FIG. Ada yang belum? Ada yang belum tuh? Ada yang masih ketinggalan? Coba lihat. AIB. AIB bener. Nah ini AIB nih. AIB, AIB ya. AIB, AIB. Nah ini nih. A, terus I-nya yang tengah-tengah ya. Tadi belum keambil. Nah ini AIB. Nah benar. Ada pasangannya AIB? Nggak ada ya namanya juga AIB ya. Ya, ternyata AIB sendirian tuh. Nggak ada pasangannya. Ada yang ketinggalan? Udah segini? Berarti berapa nih? Baru dapat 11. Apakah benar 11? Ini 12. Ada yang masih ketinggalan nggak? Udah. Ada lagi? Tapi kalau saya udah tunjukin kalian bisa tahu pasangannya sih. Coba, ada yang ketinggalan tuh. Yang mana coba?
CFH. Nah ya, CFH. Udah mulai ketahuan tuh. Jadi ternyata ada di sini CFH. Untuk saya tuliskan yang CFH di atas sini aja ya. Nah, ini CFH. Pasangannya dengan apa? CFH sebelah kanan sih ya. Pasangannya dengan kirinya coba lihat ada CFH. Ya simetrisnya dengan sebelah kirinya. Nah, tadi kamu udah nunjukin CFH. Ini C. Nih, F. Nah, terus ini H. Maka dia simetrisnya dengan satu lagi tuh. Sebelah kirinya siapa? Mulai dari puncaknya bisa. Nah, sebelah sini nih. Ini D ya, mulai dari D. Coba. D apa? D. Ini saya hijauin aja nggak apa-apa ya. Supaya keinget ini ada yang ketinggalan. D apa? E. Coba lihat. DEG ya. DEG. DEG. Atau GED gede ya. Nah, boleh. Nah, gitu. Nah, ini nih. DEG. Gitu ya. Nah, jadi ini udah semuanya nih ternyata. Jadi kalau di situ ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 ya. Tambahin satu si A I B yang nggak ada pasangannya. Ya, jadi ternyata totalnya adalah 13. 13 ya. Nah, jadi di situ 13 buah segitiga. Nah, jadi kalau si pernyataan 4 itu jelas salah ya. Jadi banyaknya pernyataan yang benar ada berapa? Ada satu saja, yaitu poin 3 ya. Pernyataan 3. Yaitu nomor 5 ya. Ada yang masih bingung nggak, Sob? Kalau di tahun kemarin itu yang ini nih mencacah sebuah bangunan ya. Kalau yang tahun lalu tuh segi 4 ya. Ada berapa segi 4 di bangun datar yang disediakan gitu. Nah, kalau ini ngitung segitiga. Nah, itu tuh satu soal tuh. Ini soalnya nomor 5 ini 4 soal ya dijadiin satu nih. Jadiin 4 pernyataan. Nah, itu ya nomor 5. Aman nih yang ini? Nggak ada yang tanyakan? Nah, coba kalau belum ada lagi pertanyaan, kita lihat lanjutannya. Nah, kali ini ada kaitannya sama yang namanya persamaan garis ya, persamaan garis. Nah, ini dia. Ada garis K dengan persamaan garisnya itu dikasih tahu. Nah, ini nih. MX tambah NY min 33 sama dengan 0. Melalui titik B. Nah, titik B sudah ketahuan ya dari soal juga. Nah, ini titik B-nya nih. B 0, min 3. Nah, terus sejajar dengan AC, maka nilai dari 2M tambah N berapa? Nah, prinsipnya kalau ada dua garis sejajar, nah mulai dari sini nih. Sejajar dengan AC, si garis K-nya itu ya. Sejajar dengan AC. Nah, kita bisa buatkan kalau garis yang sejajar itu syaratnya apa? Syaratnya masih ingat? Gradiennya bakal gimana? Jadi MK nih gitu ya. Sama dengan MAC. MAC. Nah, si AC tadi udah ketahuan ya. Sudut dengan AB-nya itu, nah segini nih sudutnya. 45 derajat ya. Maka kalau sudut terhadap garis horizontal, satu garis itu ketahuan, maka nanti gradiennya ketahuan juga. Ini berupa nilai apa? Tangan ya. Tangan berapa? 45 derajat. Tangan 45 ada yang tahu berapa? Iya, satu ya. Nah, ini satu. Nah, gradien garis K itu, kalau lihat dari koefisien bisa tuh, yaitu koefisien apa? Koefisien X alias di situ M tuh dibagi dengan koefisien Y, yaitu N. N, jangan lupa kasih tanda minus. Nah, itu rumus gradien juga bisa lihat dari persamaan garisnya ya, dari perbandingan koefisien kali minus. Maka nanti kebayang nggak di situ tuh, kalau si
M sama N nanti ada hubungannya tuh. Atau saya tuliskan si satunya di sini aja ya. Nah, ini nih. Sama dengan satu. Nah, jadi M itu akan sama aja dengan minus N. Nah, ini dapat hubungannya. Kemudian, lihat, karena titik B-nya dikasih tahu 0,-3 ya, 0,-3. Nah, maka nanti kamu bisa gunakan prinsip substitusi ya. 0,-3 dilalui oleh garis K. Jadi kalau gitu, substitusi nih. X-nya dan Y-nya sama dengan min 3 ya. Jadi ini M kalikan dengan X-nya 0 plus N kalikan dengan Y-nya min 3. Min 33 ya sama dengan 0. Berarti kita jelas lihat ya, M kali 0, 0. Min 3N, min 33. Nah, 33-nya geser kanan aja ya, 33. Maka N-nya ketemu ya. N-nya sama dengan min apa? Min 11 ya. Nah, jadi kalau N-nya udah ketemu, sekaligus nanti M-nya juga ketahuan ya. Nah, langsung aja ke step terakhirnya. Coba lihat di situ. Katanya N-nya min 11. Jadi min dari min 11. Alias setelah 11. Nah, ini dia jawabannya. Nah, oke. Nah, jadi untuk hari ini mungkin segitu dulu. Ya, masih ada pertanyaan dulu nggak? Silakan. Ya, kalau nggak ada, ya sekian dulu dari saya, Pak Agus, untuk PK kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.